Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16. Kita akan fokus di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita salah mengambil langkah ketika kita diperhadapkan pada suatu pilihan? Jika iya, pasti ketika kita memutuskan sedang dalam kondisi psikis yang tidak baik. Seperti memilih pada saat kita emosi atau egois, atau bisa jadi kita tidak melibatkan Tuhan. Keputusan yang salah akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam memilih. Jangan sampai ada pada pilihan yang salah dan justru menyesatkan. Pada saat kita ada di dalam situasi yang sulit, jangan meremehkan arti dari berdoa, karena berdoa adalah yang terpenting. Berdoa adalah jalan yang terbaik dalam kita memutuskan atau memilih. Seperti Paulus dan Silas yang telah memutuskan atau memilih yang tepat, sehingga dari pilihan itu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat Paulus dan Silas menderita di dalam penjara dengan kaki terbelenggu, dengan tubuh yang sakit oleh karena didera sebegitu rupa, Paulus dan Silas sangat menderita. Tetapi Paulus dan Silas mengambil dua pilihan yang tepat. Yang pertama adalah Paulus memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh tempat, situasi, dan kondisi yang sedang dialami. Keadaan atau situasi pada saat Paulus di penjara itu tidak menyenangkan, tapi Paulus memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tempat dan situasi di mana kita berdoa tidaklah penting. Yang terpenting adalah kesadaran kita akan kehadiran Allah yang maha mulia dan maha kudus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 20, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi memuji Tuhan di tengah malam yang sunyi. Dan pujian dan penyembahannya, doa-doanya juga dinyanyikan. Tahanan lain juga mendengarkan dan menikmati pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dalam situasi yang sangat sulit, tetapi mereka memutuskan untuk melakukan doa dan puji-pujian pada Tuhan. Apa yang terjadi sesudah mereka berdoa dan memuji Tuhan? Terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga besi-besi penjara goyah, dan seketika itu juga terlepaslah semua belenggu mereka. Kemudian keputusan yang kedua yang diambil oleh Paulus dan Silas adalah tidak melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ada kesempatan buat Paulus dan Silas untuk melarikan diri. Sebab pintu telah rusak dan belenggu telah lepas. Namun Paulus dan Silas tetap ada di situ. Kepala penjara hampir saja bunuh diri karena terdorong oleh tanggung jawabnya. Dia mengira bahwa Paulus dan Silas melarikan diri. Kalau kita baca ayat 16 ini sampai selesai, kita melihat bagaimana kepala penjara itu akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan keluarganya juga memberi diri untuk dibaptis. Kepala penjara itu juga mengalami sukacita yang luar biasa, sehingga mengundang Paulus dan Silas untuk menjamu di rumahnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan tayangan ini, jika mungkin engkau sedang mempertanyakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka kepastian jawabannya adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Pengalaman Paulus dan Silas mengajak dan mendorong kita untuk menyikapi hidup kita. Ketika kita dalam pergumulan dan tekanan yang berat, apakah kita menyadari bahwa itu pun dapat dipakai Tuhan agar Kristus nampak dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saat ini kita sedang alami, percayalah bahwa Tuhan memberi jalan keluar bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Demikian firman Tuhan, biar Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kita semua. Amin.